Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Anissa Safitriana, kemudian teman saya Aprilia Lestari dan juga Rizky Karimah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aktualisasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu terkait dengan nilai-nilai pendidikan multikultural. Nah, di dalam makalah sudah disebutkan ada 3 nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan multikultural, yaitu yang pertama terkait dengan nilai demokrasi atau nilai keadilan. Nah, di sini keadilan di sini yang dimaksud adalah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. Nah, dalam hal ini maka seluruh manusia itu berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua yaitu nilai humanisme atau kemanusiaan. Nah, di sini nilai humanisme terkait dengan pengakuan akan pluralitas, heterogenitas dan keragaman suku bangsa, budaya, pola pikir, dan sebagainya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai pluralisme. Di sini yang dimaksud dengan nilai pluralisme yaitu pandangan yang mengakui adanya keragaman dalam suatu bangsa seperti yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, nilai pluralisme ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama atau ijtihad. Kita semua tahu bahwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah banyak terkandung prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam haruslah dengan berpedoman atau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus berlandaskan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad yang telah disepakati dengan perubahan dan pembaruannya. Itu implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Yang pertama, selalu menasehati dalam kebaikan. Nah, maksud dari implementasi ini tuh penting bagi kita untuk saling mengajak dalam melaksanakan kebaikan dan juga memperingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, yaitu saling menyayangi dan tidak saling menyakiti. Nah, pada dasarnya itu manusia harus saling mengasihi dan menyayangi, karena dengan suatu kasih sayang akan menimbulkan suatu perasaan seperti saudara sendiri, sehingga tidak membedakan apa yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain tersebut. Di samping itu juga, pada dasarnya juga manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Yang ketiga yaitu melawan hawa nafsu. Nah, di pendidikan Islam itu sangat menganjurkan untuk melawan hawa nafsu. Bahkan perbuatan ini dianggap suatu jihad yang besar. Yang keempat yaitu menjaga silaturahmi. Kita ketahui bersama bahwa menjaga silaturahmi ini sangat penting dan sangat berdosa apabila seseorang sampai memutus silaturahmi. Jadi kita harus selalu menjaga silaturahmi. Implementasi yang terakhir yaitu tidak mencari dan membicarakan keburukan orang lain. Allah melarang hambanya untuk berprasangka buruk, yakni tidak mencurigai seseorang dengan tuduhan yang buruk, apalagi sampai menggunjingnya, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan berdosa besar. Materi selanjutnya yaitu universalitas Islam tentang keberagaman budaya.
Kita ketahui bersama bahwa agama Islam merupakan agama yang bersifat universal dan merupakan agama bagi semesta alam. Budaya lokal dan juga agama Islam merupakan dua komponen yang saling mendukung satu sama lain, yaitu agama Islam dapat berkembang karena menghargai budaya lokal, dan budaya lokal dapat tetap eksis karena mengalami perbauran dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, di Indonesia juga terdapat Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa yang diwarnai oleh semangat ajaran agama Islam. Karena masyarakat senantiasa menempatkan nilai-nilai agama Islam dalam posisi yang sangat sentral dalam seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar yuridis pembelajaran pendidikan Islam berwawasan multikultural di Indonesia. Dasar yuridis yang digunakan yaitu yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sebelum adanya Sumpah Pemuda, Indonesia masih bersifat kesukuan dan juga kedaerahan. Setelah adanya Sumpah Pemuda, mulai terciptanya persatuan-kesatuan, mulai adanya toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan. Nah, di sini Sumpah Pemuda dijadikan sebagai sumber yuridis pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Selanjutnya yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam beragama. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar yuridis dari pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Selanjutnya, dasar yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar dari pendidikan multikultural seperti pada bab 10 pasal 24E ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945. Di sini dijelaskan mengenai kebebasan memeluk agama dan memilih pendidikan. Selain itu, dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka terbentuknya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dasar yuridis dari pembelajaran pendidikan Islam berwawasan multikultural di Indonesia, yang pertama tadi adalah Sumpah Pemuda, kemudian selanjutnya ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.